ya sesuai dengan individualnya masing-masing. Mengagungkan terhadap kewajibannya Allah dengan cara melaksanakan. Mengagungkan terhadap kewajiban kesunahan, ya, maka itu dengan cara melakukan. Mengagungkan terhadap perkara-perkara yang diharamkan Allah dan mengagungkan terhadap perkara-perkara yang dimakruhkan oleh Allah berarti dengan cara meninggalkan. Itu maknanya yu'adzim hurumatillah, mengagungkan terhadap kehormatan-kehormatannya Allah Ta'ala. Sebenarnya masih banyak penafsiran para ulama tentang hurmatillah. Kamu tak jelas sing gampang ngono dhisik ya. Jadi kalau ada orang kok dia memiliki kewajiban sholat, dia bergegas melaksanakan, itu termasuk takdimu hurmatillah. Kalau ada orang mengetahui bahwa ini perkara yang haram, dia menjauhi, berarti itu namanya takdimu hurmatillah, mengagungkan terhadap kehormatannya Allah. Kehormatan Allah itu artinya bagaimana sih? Kehormatan Allah itu berarti artinya tatkala kamu melaksanakan terhadap perintahnya Allah, itu namanya kamu benar-benar menjaga, benar-benar mengagungkan terhadap kehormatannya Allah Ta'ala, walaupun sebenarnya Allah Ta'ala nggak butuh. Walaupun sebenarnya Allah Ta'ala nggak butuh. Tolong difahami bahwa begini, Allah Ta'ala itu tatkala kamu melaksanakan sebuah kebaikan, sebuah perintahnya, itu namanya mengagungkan terhadap hurmatillah atau kehormatan Allah Ta'ala. Sekalipun Allah Ta'ala tidak membutuhkan, sekalipun ibadah yang kita tidak menambahi terhadap status kehormatannya Allah. Paham ora? Gusti Allah apa enggak jadi Gusti Allah? Gusti Allah apa enggak jadi pangeran? Masih andaikan seluruh tidak mau menyembahnya, sama sekali tidak mau dorong. Cuma yaitu tadi loh, cara tatanan syariat nang bumi ya, kalau ada orang sampai kok tanda kutipnya itu kehormatannya Allah, ya memang sama sekali tidak mengurangi derajatnya Allah, akan tetapi kan kelihatan menjadi tidak terhormat. Contoh mawon nyon sewu, banyak sekali kan zaman sekarang itu masya Allah orang kafir itu mencoba untuk intihaku hurmatillah, untuk merusak kehormatannya Allah. Contohnya apa? Mereka bikin sandal-sandal yang bermerek yang kemudian di situ tertulis lafaz Allah. Mereka bikin merek makanan, minuman, atau sandal atau baju yang sering sandal sepatu, yang mana kemudian sandal sepatu tersebut tertulis lafaz Allah, tertulis lafaz Muhammad secara samar-samar. Ya, banyak merek yang seperti itu, kamu harus menjauhi itu. Lah itu kan kalau sampai ada lafaz Allah kemudian ditaruh di sandal, sebagai diletakkan di sandal sama orang-orang kafir, itu kan namanya intihaku hurumatillah. Itu namanya merusak kehormatan Allah. Sekalipun hal tersebut sama sekali tidak menurunkan derajatnya Allah Ta'ala, tidak mengurangi sedikit pun derajatnya Allah Ta'ala, kehormatannya Allah Ta'ala. Tapi ketoke nang bumi gitu, ketoke nang hadapan bumi gitu, di muka bumi menjadi buruk. Lah kita itu diperintahkan, walaupun memang tidak mengurangi sama sekali, tetap kita memiliki kewajiban ta'dimu hurumatillah, agungno kehormatannya Allah. Maka barang siapa yang mengagungkan terhadap hurmatillah, kehormatannya Allah, niscaya itu merupakan hal yang sangat baik baginya di sisi Tuhannya. Dulu diceritakan ada seorang ulama yang masya Allah, jadi ini gitu guys ya, ini contoh mawon termasuk hurmatillah, menjaga kehormatannya Allah dengan cara kamu menjaga jangan sampai ada lafaz-lafaz Allah, asma Allah itu terjatuh. Kan sering ya, kamu coba lihat biasanya di undangan-undangan ada tulisan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pakai yang bahasa Arab atau pakai yang bahasa Indo. Kalau kamu melihat lafaz-lafaz Allah, lafaz nama-nama nabinya Allah terjatuh, maka hendaknya kamu ambil, kamu agungkan.
itu merupakan hal yang sangat baik bagi kamu di sisi Tuhan. Diceritakan dulu ada salah seorang ulama yang mendapati sebuah kertas itu di jalan. Dalam keadaan di kertasnya tertulis Allah. Napa? Teng kertasnya tertulis lafaz Allah. Kemudian dia langsung mengambil kertas tersebut, kemudian dia mencium. Seorang ulama, kertas tersebut dicium, dimuliakan. Kemudian dia punya uang, katakan kalau sekarang cuma 100.000. Nah, kalau sekarang kira-kira 100.000. 100.000 ini kemudian dia buat untuk membeli minyak wangi. 50.000 sebagian dibuat untuk membeli minyak wangi. Akhirnya setelah dia membeli minyak wangi, kemudian kertas yang di situ tertulis lafaz Allah, dia muliakan, dia tinggikan, dan kemudian dia kasih yang namanya minyak wangi tersebut. Lafaz Allah sinang kertas yang terjatuh di jalan itu loh, diambil kemudian dikasih minyak wangi. Setelah dia melakukan hal tersebut, kemudian dia tertidur. Setelah dia tertidur, kemudian dia mimpi bahwa Allah Ta'ala berkata kepada dia di dalam mimpinya, sungguh engkau wahai hambaku telah mengharumkan namaku, maka giliran aku yang akan mengharumkan namamu. Maka dari situ ulama ini menjadi seorang ulama yang sangat besar, menjadi seorang ulama yang harum namanya, menjadi ulama yang hingga sekarang namanya dikenal. Barokahnya napa? Ta'dimu hurumatillah. Ini arti daripada ta'dimu hurumatillah. Jadi kudu gede, Pak. Apalagi nyuwun sewu zaman sekarang kita itu gak nyuwun sewu kurang begitu memperhatikan. Napa? Kurang begitu memperhatikan. Urusan undangan lugur nang dalan ora dirasakne. Atau bahkan nyuwun sewu kitab-kitab. Ade aja sampai podo ambek bocah-bocah kuliahan, bocah-bocah apa iku jenenge sekolahan lek nggawa kitab, lek nggawa buku sakarepe dhewe dicengkewe ngene. Ono carane nggawa kitab. Itu semua termasuk daripada ta'dimu hurumatillah. Mengagungkan terhadap kehormatan-kehormatannya Allah. Jadi kudu awak dhewe iso njogo. Itu makna daripada hurumatillah. Dan setiap orang dan sekadar apa dia mengagungkan terhadap hurumatillah, maka sekadar itu pula dia memiliki keagungan di sisinya Allah. Wong ku lek nemen takdime nang hurumatillah, yo dia akan memiliki sekadar itu juga dia memiliki terhadap napa? Keagungan derajat di sisi Allah. Pun itu makna ta'dimu hurumatillah. Itu yang paling pertama sendiri, cah. Jadi awake kudu benar-benar memperhatikan. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu inda rabbih ay fil akhirah. Ini di akhirat. Sebenarnya bukan hanya di akhirat saja, akan tetapi mulai dari mulai dari di dunia sudah akan mendapatkan balasan daripada ta'dimu hurumatillah. Jadi ngegungne Pak nang hurumatillah iki sing ngegungne tenanan terhadap kehormatan-kehormatannya Allah, itu awak dhewe sing ngegungne tenanan. Pun itu yang nomor pertama pembahasannya seperti itu. Masya Allah. Mulana teng mriki akan sebagian ada yang menafsiri hormatillah itu ada 5, ya. Tanah haram niki kalau teng tafsir. Tapi saya lebih setuju, saya lebih enak menafsiri hurumatillah itu lebih global, ya. Alhamdulillah. Pun ya Allah ya Rabbihu ya Karim, dzalika wa may yu'azzim hurumatillah. Di dalam ayat yang telah lewat ada yang mengatakan al-hurumat itu ada 5. Beberapa kalau bahasannya barang-barang haram. Hurumatillah itu barang-barang haramnya Allah. Artinya nopo? Yang pertama Baitul Haram, Masjidil Haram, Al-Baladil Haram, Wal Masy'aril Haram, Wasyahril Haram. Ini kalau menurut
tafsiran yang kedua. Ini bahasa kasaran ngomong agak sempit ya, maksudnya lebih terbatas. Jadi yang pertama Baitullah Al-Haram, kemudian Masjidil Haram, kemudian Al-Balad Makkah Madinah, kemudian Masy'aril Haram. Kemudian yang nomor 5 yaitu Asy-Syahrul Haram. Ini maknanya hurmatillah atau beberapa perkara yang diharamkan oleh Allah. Pun ada yang menafsiri seperti itu. Tapi enak maknanya itu lebih diglobalkan. Yang ini dilanjut. Zalika wa may yu'azzim hurumatillah. Pun teng mriki dingendikaaken mulana teng salah setunggalipun hadis dingendikaaken teng salah setunggalipun hadis dingendikaaken landil ummah bi khairin ma 'azzamu hadhil hurmah haqqa ta'dimi. Umat Muhammad ini akan selalu dalam kondisi selagi mereka mau mengagungkan terhadap kehormatan-kehormatan ini dengan sebaik-baiknya mengagungkan, yakni Makkah, yakni yang namanya Makkah. Olah nang kitab taklim gitu Pak. Sampean lihat, sampean eling-eling nang kitab taklim teng ngriku dingendikaaken ma wasalaman wasal il hurmah. Wa ma hurima man hurim illa bitarkil hurmah. Tidaklah seseorang itu mencapai terhadap pencapaiannya kecuali dia memiliki rasa hormat, dan tidaklah seseorang itu terhalang daripada apa yang dia itu terhalang kecuali dia itu meninggalkan terhadap sebuah tindakan menghormati. Ya, yang namanya tindakan mengagungkan terhadap hurumatillah itu merupakan hal yang sangat penting. Pun teng mriku dingendikaaken ngoten. Pun kita lanjutkan malih itu yang pertama. Dilanjutaken malih Masya Allah wa uhillat lakumul an'am ay aklan ba'da dzabhi illa ma yutla alaikum ay tahrimuhu fi hurrimat alaikumul maitatu al ayah. Dan dihalalkan bagi kalian semua hewan-hewan ternak, yakni halal untuk dimakan setelah disembelih. Semua hewan-hewan ternak, ya terkhusus al-an'am itu onta, sapi, sama kambing. Itu semua merupakan hal-hal hewan-hewan yang dihalalkan bagi kalian semua untuk dimakan setelah disembelih. Illa ma yutla alaikum, kecuali perkara-perkara hewan-hewan yang telah dibacakan atas kalian tentang keharamannya di dalam ayat hurimat alaikumul maitatu. Maka al-ayah, maka fal istisna munqati'un, maka istisnanya kalau seperti itu merupakan istisna yang munqati'. Wa yajuzu yakuna muttasilan, boleh saja istisnanya ini merupakan istisna yang muttasil. Istisna yang muttasil seeling bora istisna mutasil am istisna munqati. Nep apa nep istisna mutasil am istisna munqati? Apa bilang? Eling bora? Atau dibuka. Yang namanya mustasna kalau mutasil itu termasuk dari golongannya mustasna minhu. Kalau ya Allah ya Rabbihu ya Karim munqati berarti sebaliknya. Berarti nang kene
kalau dianggap mungkote itu karena ilama yutsla alaikum ini sudah beda dengan yang sebelumnya. Al-An'am dianggap mutasil, wa yujza yakuna mutasilan wa tahrim lima arada minal maut wa nahwihi. Ya, bisa nanti menjadi istilah mutasil dengan arti keharamannya itu karena perkara-perkara yang datang berupa nanti mati tanpa sembelihan. Artinya kan menjadi bangkai wa nahwi dan semisalnya. Bon. Jadi ini jadi Allah Ta'ala itu ingin menegaskan kepada kita bahwa macam-macam hewan ternak itu halal untuk kita semua, para manusia. Guys ya, artinya begini, yang namanya unta, sapi, kambing itu halal bagi kita. Cuma sebagian pengadatan atau sebagian daerah itu punya pengadatan yang ya tanda kutipnya seolah-olah itu mengharamkan. Atau bahkan ada yang mengharamkan seperti orang-orang kafir. Orang-orang kafir pada zaman dahulu, nanti ini sebenarnya membahasnya di ayat lain. Ada namanya istilah an-natihah. Pokoknya orang-orang kafir zaman dahulu itu punya pengadatan seperti ini. Onta itu kalau sudah dipersembahkan untuk Tuhan-Tuhan berhala mereka, maka unta ini nggak boleh disentuh, nggak boleh disembelih, nggak boleh dimakan. Ada praktek zaman dahulu pada orang-orang kafir terjadi praktek seperti itu. Ada praktek orang-orang Hindu. Orang-orang Hindu, India itu apa? Hindu ya? Ngerti pura? Orang-orang India itu kan Hindu ya. Itu kan mereka memiliki pengadatan bahwa yang namanya sapi itu termasuk daripada dewa-dewa mereka. Sehingga yang namanya sapi itu sama sekali tidak boleh disembelih, tidak boleh dimakan. Yes. Dan bahkan nyuwun sewu, ini diceritakan oleh orang-orang Kudus. Ini Sunan Kudus, ini ceritanya Sunan Kudus. Kamu ben ngerti nang Jawa iku ana kejadian kaya ngono kuwi. Nang Kudus iku pada zaman dahulu sebelum para wali songo itu datang, dulunya adalah para pemeluk agama Hindu atau Buddha. Mereka itu kalau melihat sapi ya suka wong Hindu niku, kayak wong India maksudnya. Lek ndelok sapi ku ya kayak ndelok dewane. Iku ora wani karo sing jenenge sapi. Kemudian datanglah Sunan Kudus. Sunan Kudus itu datang dalam keadaan tidak serta-merta langsung sapi halal, nyapa ndak dituhankan seperti itu. Sunan Kudus cara berdakwahnya nggak seperti itu. Malah yang ada Sunan Kudus itu tetap menghormati keyakinannya orang-orang Hindu. Napa? Menghormati keyakinannya orang-orang Hindu. Jadi Sunan Kudus menyampaikan bahwa sapi itu tetap halal, tapi lek iso ojo nyembelih sapi nang tanah Kudus. Jadi aku mulai ngerti wong-wong Kudus konon katanya hingga sekarang nggak berani nyembelih sapi di kota Kudus. Wong Kudus lek katene beleh sapi iku metu dhisik. Bonang Rembang ngono. Pokoknya keluar dulu, beleh sapi kemudian masuk. Krono jarene ono kualati ku ono ae, kualati Sunan Kudus. Tapi sekali lagi kamu jangan salah paham bahwa dalam hal ini Sunan Kudus tetap melakukan hanya saja cuma menghormati keyakinannya orang yang Hindu tadi. Yes, ini membahas masalah wa uhillat lakumul an'amu illa alaikum. Jadi orang kok kabeh perkara sing halal di dalam kita, lantas kita kemudian beleh sapi nang ngarepe wong Hindu ngarepe ora kudu koyo ngono, Pak. Ya, kita belajar daripada Sunan Kudus caranya kita menghormati agama lain itu seperti itu. Ngoten lho. Itu yang kedua. Yang ketiga, fajtanibur rijsa minal ausan min dil bayan ayyalladhi wal ausan. Maka jauhilah kotoran-kotoran berupa berhala-berhala.
Maka ini pun bolak-balik ayat Al-Quran itu di dalam meredaksikan seringkali dengan redaksi yang bukan kok halal haram buatan. Dalam membahasakan itu fajtanibu, maka jauhilah, maka jangan dekati. Ini pun sering bolak-balik disampaikan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, di dalam ayat Al-Quran itu ada dua lafaz. Ada yang ijtanibu, bahasanya ngerti ya. Kalau dalam surat Al-Baqarah itu ada tilka hududullahi fala ta'taduha, ada yang tilka hududullahi fala taqrabuha. Ini dua hal yang berbeda. Kalau tilka hududullahi fala ta'taduha, itu merupakan batasan-batasannya Allah, fala ta'taduha. Janganlah kalian itu melewati batas. Itu di dalam perkara-perkara yang sifatnya dihalalkan. Jadi yang dalam perkara-perkara sing halal itu biasanya Allah Ta'ala meredaksikan dengan tilka hududullahi fala ta'taduha. Barang lek halal itu merupakan batasannya Allah. Kamu jangan sampai melewati batasan halal. Melewati batasan halal piye? Ono panganan halal akeh sakmono kamu melewati batasan halal hingga sampai kepada makanan haram. Itu namanya kalau di dalam perkara-perkara yang halal. Kamu jangan sampai fala ta'taduha, jangan sampai melewati batas. Tapi kalau di dalam perkara-perkara yang diharamkan, seringkali Allah Ta'ala meredaksikan tilka hududullahi fala taqrabuha. Itu merupakan batasan-batasannya Allah, fala taqrabuha. Maka janganlah kamu mendekati. Lek barang haram itu bahasanya Allah Ta'ala la taqrabuha. Jangan kamu mendekati. Karena nopo? Karena barang haram itu ada magnetnya, Pak. Barang haramnya itu ada magnet, kemudian hati kita, di dalam hati kita itu ada yang namanya hawa nafsu, dorongan kuat. Ada bahasa la taqrabuha, jangan kamu dekat. Contoh lain dalam ayat masalah zina, wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati tok saja, jangan. Dalam ayat lain, wala taqrabu malal yatimi illa billati ahsan, jangan kamu mendekati hartanya anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Pokoknya yang dalam barang-barang haram itu Allah Ta'ala seringkali meredaksikan jangan kamu dekat-dekat. Karena seperti yang didhawuhkan oleh Kanjeng Nabi, man hama haulal hima yushiku ayyaqa'a fihi. Barang siapa yang berdekat-dekatan dengan sebuah larangan, tanah larangan, seringkali dia terjatuh di dalamnya. Ya, uangnya aja gaya-gaya wala. Jadi bahasa kasarnya saya kepingin dakwah nang, misal gampangannya saya kepingin dakwah nang diskotik, aku rasa gaya dakwah nang diskotik. Lah imane ora kuat-kuat tenan ya sing enek ora dakwah kuwe sing malah didakwai. Itu fala taqrabuha. Jangan mendekati, itu makna kebalikannya. Ya berarti ijtanibu, jauhilah. Fajtanibu, jauhilah. Pun. Karena itu tadi loh Pak, barang haram itu ojo aja adoh abot. Maaf dingendikaken kalian para ulama an-nadhur ila ahlil ma'asi yahmiluka 'alal ma'asi. Seringkali kita itu kalau melihat terhadap orang-orang yang berdosa, ahli pendosa, itu membuat diri kita juga ingin melakukan tindakan dosa. Ya bora, ndelok ono wong, katakanlah semisal pacaran atau apa itu lah. Iku nggarai awak dhewe kaya kepingin. Ndelok kae kok kowe nak uripe gayahe bebas. An-nadhar ila ahlil ma'asi yahmiluka 'alal ma'asi. Melihat terhadap para pendosa itu menyebabkan kita itu juga ingin melaksanakan dosa. Tapi tidak sebaliknya. Lek ana wong ahli sregep maca Quran, ana wong ahli sregep maca wiritan, ahli sregep
Ora ndadekne awake dhewe ora patek pengin to, Pak. Ya ora. Ndelok wong api awake dhewe ora patek kepingin, aku tak pengen ahli jamaah koyo ngono. Ora enek kepinginan koyo ngono kuwi. Dianggap alas biasa. Pun itu bahayanya. Mana fala taqrabu, jangan mendekati. Lalu dengar fajtani burisa minal ausan, maka jauhilah kotoran-kotoran berupa berhala-berhala. Kalau pada zaman dahulu ya memang banyak berhala kan. Kalau zaman dahulu memang ibadatul ausan, penyembahan berhala, iku qadarun ma'nawiyun. Itu merupakan kotoran yang sifatnya maknawi. Kotoran yang sifatnya maknawi. Mulanya tengeriki tinggal akan kalau kita mau memberikan makna yang lebih luas lagi, bahwa berhala itu ada macam dua model. Yang pertama berhala yang tanda kutipnya mengajak kepada syirkul akbar atau syirik yang besar, yaitu menyembah kepada zatnya berhala. Yang pertama. Dan yang kedua yaitu berhala yang sifatnya menyebabkan manusia itu terjatuh di dalam syirkul asghar atau syirik yang kecil. Yaitu berupa apa? Syirik-syirik yang sifatnya banyak sekali masian di dalam kita, dalam hati kita itu berhala. Rupane nopo? Berhala itu diartikan sebagai penghambaan. Penghambaan sang manusia kepada selainnya Allah. Kalau tanpa penyembahan asghar. Kalau ada penyembahan itu namanya syirkul. Anjir nyembah nang berhala tenanan itu syirkul akbar. Kalau tanpa adanya penyembahan tapi ada mengagungkan itu namanya syirkul asghar. Maka masih banyak di dalam hati itu berhala-berhala dengan model yang seperti itu. Dalam hati kita masih ada berhala yang namanya dunia, yang seringkali masih kita agung-agungkan di dalam hati. Mungkin juga di dalam hati kita masih ada berhala yang harta, yang seringkali masih kita agung-agungkan di dalam hati kita. Mungkin di dalam hati kita masih ada yang namanya berhala yang berupa jabatan, yang masih kita agung-agungkan di dalam hati kita. Mungkin di dalam hati kita juga masih ada berhala yang namanya syahwat, yang berupa syahwat, yang seringkali kita agungkan dan kita turuti. Itu namanya berhala-berhala yang sifatnya mengajak kepada kita syirkul asghar atau kesyirikan yang sifatnya itu kecil. Mulanya kemarin pembahasan masalah al-hubbu fillah, ngerikan tinggal akan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbuna ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya, sebagian daripada para manusia itu ada orang-orang yang menjadikan selainnya Allah Ta'ala itu sebagai kekasihnya. Tapi orang-orang yang beriman itu memiliki cinta yang sangat besar hanya kepada Allah. Pon itu tugas kita. Jadi kalau dimaknani yang lebih spesifik bahasanya itu ya berhala yang menyebabkan syirkul akbar sampai penyembahan. Kalau dimaknani yang lebih luas, berhala yang menyebabkan syirkul asghar. Ya, ini masih sering ya kita lakukan. Kita masih menyembah terhadap berhala jabatan, kita masih menyembah terhadap berhala harta, berhala dunia, berhala syahwat. Pun niku ngoten. Yang terakhir, wajtanibu qaulaz zur, dan jauhilah omongan-omongan berbohong. Niki yang namanya omongan-omongan berbohong. Tengeriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim, berbohong syahadatuz zur, qaulaz zur, tengeriki maksudnya adalah ucapan-ucapan berbohong. Ucapan berbohong ini banyak. Kalau menurut tafsirannya para ulama, qaulaz zur ini asyirku billah fi talbiyatikum au syahadatiz zur. Yakni ucapan bohong ini maksudnya adalah mensyirikkan terhadap Allah di dalam talbiyah. Krono
wong zaman biyen, orang-orang kafir zaman dahulu. Kalau kita kan talbiyahnya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Tapi kalau talbiyahnya orang-orang kafir zaman dahulu, itu talbiyahnya mensekutukan terhadap Allah. Rupane lafadznya talbiyahnya mereka labbaik la syarika lak illa syarikan huwalak tamlikuhu wa ma malak. Maknane labbaik la syarika lak, aku mengijabahi panggilanmu, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu, illa syarikan huwalak. Nah ini loh, jadi orang-orang kafir zaman dahulu itu mensekutukan Allah Ta'ala di dalam talbiyahnya. Illa syarikan huwalak, kecuali sekutu yang memang itu ada untukmu. Ya, tamlikuhu wa ma malak, yang engkau memiliki terhadapnya dan apapun yang dia miliki. Yes. Jadi orang-orang kafir pada zaman dahulu itu memiliki yang namanya talbiyah yang sifatnya mensekutukan. Lan tengeri diingatkan wajdanibu qaul zur, dan jauhilah ucapan bohong. Yaitu ucapan mensekutukan Allah di dalam talbiyah. Pohon itu yang nomor pertama tafsirnya. Dia mengatakan syahadatuz zur, atau persaksian yang bohong. Naudzubillahi min dzalik. Zaman saiki akeh wong sing wani melakukan namanya syahadatuz zur, persaksian yang bohong. Pokoknya anggar dibayar kongkon bersaksi gelem. Naudzubillahi min dzalik. Karena niku sangat bahaya sekali. Diceritakan dulu suatu ketika Kanjeng Nabi setelah melaksanakan salat subuh, kemudian Kanjeng Nabi niku insarafa qaiman. Kanjeng Nabi niku bubaran. Jasane pun kanjenge wangsul. Tiba-tiba Kanjeng Nabi dawuh adalat syahadatu zur al isyraka billah salasan. Ngriki tinggi akan Kanjeng Nabi niku sak bakdone salat subuh, jamaah subuh, Kanjeng Nabi niku kondur seraya berkata adalat syahadatu zur al isyraka billah, sing jenenge bersaksi dengan persaksian bohong itu tarafnya setara dengan menyekutukan Allah Ta'ala. Kanjeng Nabi dawuh seperti ini 3 kali. Karena memang disandingkan fajtanibu rizza minal ausan wajtanibu qaulaz zur. Pun lanjut. Hunafa alillahi ghaira musyrikin wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafu at-tayru aw tahwi birihu fi makanin sahiq. Surat Al-Hajj ayat 31. Ngerti ketika akan hunafa alillah, jauhilah, ini menjadi hal daripada wawung Ngerti kita murati hunafa alillah, dalam keadaan kalian semua mengikhlaskan, memurnikan hanya kepada Allah. Ghaira musyrikin bih, dalam keadaan tidak menyekutukan terhadap Allah. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan terhadap Allah, faka'annama kharra minas sama, maka seolah-olah dia terjatuh daripada langit. Fatahtafuhut tayru, kemudian dia disergap oleh burung. Wa autahwi bihirrihu, atau autahwi bihirrihu fi makan sahik, atau dia diombang-ambingkan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Pon ngeriki kita lanjutkan murate hunafa alillah ay muslimina adilina an kulli dinin siwa dini, dalam keadaan kalian semua ini kan menjadi hal daripada wajtanibu qaulaz zur. Hendaknya kalian semua itu menjauh wajtanibu rizqan al ausan wajtanibu qaulaz zur. Hendaknya kalian semua menjauhi kotoran-kotoran dari penyembahan berhala dan menjauh-jauhilah ucapan-ucapan bohong. Hunafa alillah, dalam keadaan kalian semua itu memurnikan hanya kepada Allah. Hanya dalam keadaan memurnikan hanya kepada Allah. Ay muslimin, dalam keadaan kalian semua itu Islam. Ay adilin, kalian itu beralih dari segala agama selain agamanya Allah.
Ghairu musyrikin nabi, dalam keadaan tidak menyekutukan. Hunafa sama ghairu musyrikin, musyrikin ghairu musyrikin, ghairu musyrikin ini ta'kidun lima qablahu. Mengokohkan ini maknanya hunafa itu kan tadi sudah saya murati, hanya murnikan hanya kepada Allah. Berarti ghairu musyrikin ini untuk menegaskan saja dalam keadaan tidak mensyirikkan, memurnikan, tidak mensekutukan. Dilanjutkan tengeriku didawakan wahuma halani minal wawi, itu merupakan dua hal daripada. Karena nopo wa may yusyrik billahi, barang siapa yang menyekutukan terhadap Allah, nama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayr. Barang siapa yang menyekutukan terhadap Allah, maka seolah-olah dia itu terjatuh daripada langit, lalu kemudian dia dihisap oleh burung. Au tahwi bihir rih, atau dia diombang-ambing, dibuang oleh angin fi makanin sahik, di tempat yang jauh. Jadi dikatakan saqata minas sama' fatakhtafu tayru ay ta'khudhu bisur'ah, disergap oleh burung. Au tahwi bihi rihu ay tuskitu fi makanin sahik ay ba'idin fa huwa la yurja khalasu, artinya tidak mungkin untuk diselamatkan. Maka ini merupakan sebuah kalam perumpamaan. Begitu paham? Ini merupakan sebuah kalam perumpamaan. Orang yang menyekutukan terhadap Allah itu diumpamakan seperti halnya orang yang terjatuh dari langit. Kalau daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, ini sangat bagus sekali daunnya beliau. Langit itu merupakan sebuah perumpamaan, burung itu juga sebuah perumpamaan, angin itu juga merupakan sebuah perumpamaan. Saya bacakan mawon tengeriki dingendikaaken kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi. Beliau dawuh, ya Allah ya Rabbihu ya Karim, tengeriki dawuhnya beliau, ya, kamu kudu paham dhisik. Orang yang menyekutukan terhadap Allah Ta'ala itu bagaikan orang yang jatuh dari langit, kemudian disergap oleh burung, atau dia itu dijatuhkan, oleh angin di tempat yang sangat jauh. Maka tengeriki dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, paham ora emang yang tersengit kemudian disergap oleh angin, disergap oleh burung, atau dijatuhkan tempat yang sangat jauh oleh yang namanya angin. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh, wa 'alal aqil ayyata'ammala maghza hadza taswir al-Qur'ani. Bagi seorang yang berakal hendaknya berangan-angan perihal ini tadi. Perihal yang namanya jatuh dari langit kemudian disergap oleh burung atau dijatuhkan oleh angin di tempat yang sangat jauh. Ini merupakan sebuah perumpamaan. Fahadi haluman asyraka billah. Ini merupakan keadaannya orang yang syirik terhadap Allah. Fa in akhadta as-surata ala annaha tashbihu halatin bihalatin. Maka kita bisa mengetahui bahwa sesungguhnya ini merupakan perumpamaan sebuah satu keadaan dengan keadaan yang lain. Berupa apa? Fahahiyas surah amamaka wadihatun. Ini merupakan sebuah perumpamaan yang sudah sangat jelas. Rupanya apa? Idza arata tafsiran akhar. Kamu kalau pengen tahu tafsiran yang lain, bahwa yuwaddihu ajza'ah, yang menjelaskan tentang juz-juznya, fassama'u hiyal Islam. Maka langit itu merupakan perumpamaan dari agama Islam. Terus dilanjutkan, wattairu huwa syahawat. Burung itu perumpamaan daripada syahwat atau hawa nafsu. Warihu hiya rihu syaitan. Yang namanya angin itu merupakan anginnya syaitan. Ya tala'abu bihi huna wa hunaka, yang akan mempermainkanmu ke sana dan kemari. Fa ayyu daya'in ba'da hadza wa ayyu masirin ba'da hadzal masir. Gampangane ngomong ngeten, berarti cara diumpamakan tadi kan perumpamaannya Al-Qur'an,
orang yang menyekutukan terhadap Allah Ta'ala itu diperumpamakan seperti halnya orang yang jatuh dari langit. Jatuh dari langit, langit itu maksudnya adalah ketinggian, keagungan, kemuliaan Islam. Kalau orang sudah terjatuh daripada ketinggian langit, yang mana ini perumpamaan ketinggian, keagungan, kemuliaan agama Islam, maka tatkala jatuh kemudian langsung pasti akan dia disergap oleh yang namanya burung. Burung ini merupakan sebuah tafsiran, perumpamaan dari yang namanya asyahwat. Syahwat yang ada pada diri kita. Itu kita seolah-olah ditarik, Pak. Autahwi bihirih, atau orang yang terjatuh dari langit itu nanti akan diombang-ambingkan oleh yang namanya angin. Fi makanin sahik, di tempat yang sangat jauh. Angin di sini maksudnya adalah syaitan. Jadi diumpamakan fi makanin sahik ay ba'idin fa huwa la yurja khalas. Ora bakal selamat. Naudzubillahi min dzalik. Pak niku ngoten. Kita lanjutkan lagi teng ayat selanjutnya. Nah niki. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah wa may yu'azzim sya'airallah. Lah niki. Wow kan yu'azzim yu'azzim hurumatillah. Sekarang yu'azzim sya'airallah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Surat Ya Allah ya Rabbi ya Karim Al-Hajj ayat 32. Dzalik, dan seperti itulah. Wa may yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah. Tadi ada hurumat, sekarang syiar-syiar. Dan barang siapa yang mengagungkan terhadap syiar-syiarnya Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya itu merupakan takwanya hati. Apa takwanya hati? Ya Allah ya Rabbi ya Karim, dzalik. Ini berahkan yuqaddaru qablahu al-amru mubtada'an. Sebelumnya dzalik itu dikira-kirakan lafaz al-amru awi sya'nu sebagai mubtada. Kalaupun bolak-balik matur bahwa dzalik itu merupakan sebuah lafaz yang difungsikan untuk fasal, memisahkan satu dengan pembahasan yang sebelumnya. Wa may yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan terhadap syiar-syiarnya Allah, maka sesungguhnya itu termasuk daripada mengagungkannya hati. Tangeriki didawakan sya'airallah itu maksudnya gimana? Kalau menurut tafsirnya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, ai fa inna ta'dimaha wa hiya al-budnu, ya, yaitu onta-onta badanah allati tuhdalil haram, yang dihadiahkan untuk tanah haram, bi antus tahsana atau bi antas tahsina wa tastasmina. Jadi kalau menurut tafsirannya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dengan gambaran mengagungkan terhadap syiar-syiarnya Allah ini maksudnya adalah kalau kita mau mempersembahkan sebuah hewan-hewan persembahan untuk tanah haram, maka kita hendaknya membesarkan terlebih dahulu, dipilih yang sangat baik, dipilih yang sangat mahal, dan napa bahasane? Dilemokne dhisik. Napa? Lemokne. Umpama ya digawe kurban barang, semisal digawe kurbane aja dipilih sing koron Pak ya aja. Itu kalau menurut satu tafsiran. Menurut yang didhawuhkan oleh para ulama, ayat ini turun gara-gara ceritanya pada zaman dahulu Sayyidina Umar. Ya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Diwing Sayyidina Umar ya.
Nih, kalau di dalam tafsirnya Syekh Jalaluddin, kalau dalam tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh ayat ini turun gara-gara diceritakan pada zaman dahulu. Sayyidina Umar itu ingin mempersembahkan sebuah hewan untuk tanah haram dalam keadaan hewannya itu merupakan hewan yang sangat mahal sekali. Coba-coba saya bacakan dulu. Hilang toh, dibuka mana? Ini kita jadi awak ngaji pokoknya harus memahami pola pikirnya muallif yang kitab yang kita kaji dulu, ojo sing nang lian-liane dhisik. Teng mriki dingendikan awalnya adalah ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nih menurut satu pendapat nih, waruya an Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu ahda najibatan tulibat minhu bi salasi mi'ati. Diceritakan pada zaman dahulu Sayyidina Umar itu menghadiahkan yang sangat mulia, ya, yang sangat mahal, yang mana hewan ini, onta ini sudah ditawar dari Sayyidina Umar dengan harga 300 dinar. Piro Pak 300 dinar? Kalau satu dinarnya bolak-balik kita bahas 4,25. Berarti kalau dikalikan 300 dikalikan 100 di wis, berarti kalau dikali 100 4,25 1 dinar. Kalau kali 100 berarti 425 gram. Kalau kali 3 berarti 1275. 1275 gram. Kuwi lek digawe sak grame sak jutaan ngono lah, aja 2 juta. Lek saya kan 2 juta to Pak Mas iki. Kuwi lek Mas digawe sak jutaan regane. Wis pirang miliar, Pak? 1,275 miliar. 1 miliar 275 juta. Bayang nih, Sayyidina Umar itu karena saking mengagungkannya terhadap syairillah sampai menghadiahkan sebuah unta yang telah ditawar dari Sayyidina Umar dengan harga 300 dinar atau setara dengan emas 1275 gram. Wah, lek cara awakmu ngono ya mending apa, Pak? Mending didol ae cara awakmu Tapi nopo? Kenyataannya tetap Sayyidina Umar akhirnya bertanya kepada Kanjeng Nabi, fasa'ala Rasulullah ayyabi'aha wa yashtari bisamaniha badanan fanahahu an dzalik. Akhirnya Sayyidina Umar iki bahasa kasarane ngomong, Pak ya. Rada iki lho Pak bahasane. Rada kepingin. Akhirnya tanglet dumateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, kula niki sampun menghadiahkan sebuah hewan ini untuk tanah haram. Tapi kok mari dinyang 300 dinar setara dengan 1275 gram emas. Ya napa umpama niki kula dol kula jul nih, ya toh. Terus marang ngoten kula ganti sing liyane ngoten kira-kira ya napa Kanjeng Nabi. Sayyidina Umar tanglet nang Kanjeng Nabi kados ngoten. Jawabannya Kanjeng Nabi, loh ya apa sih fanahau andalik wa qala bal ahdiya. Ngawut wis kadung wis tetap hadiah ojo owah. Ya. Wa Rasulullah mi'ata badanatin fiha jamalun li Abi Jahlin fi unfihi batun min dahabin. Bahkan Rasulullah pun juga pernah menghadiahkan, memberikan hewan bahan untuk tanah haram 100 unta badanah yang di dalamnya ada unta memiliknya Abu Jahal yang di hidungnya itu terhadap
Sing nang irung iki jenenge apa? Hah? Apa? Wong-wonge Jawa ra Jawane lho. Sing biasa dipasang nang apa? Masa ono jenenge dadung to? Tuh dadung iki sing dipasang nang anu iki. Ngono kuwi lah pokoknya yang di hidungnya itu terbuat dari emas. Sama Kanjeng Nabi dihadiahkan untuk tanah haram. Niku di yu'adzim sya'airallah. Tapi ada tafsiran lain yang bahasanya Masya Allah antara hurmatillah sama sya'airallah itu beda. Sya'airallah itu ada yang mengartikan global. Sya'airallah itu maksudnya adalah syiar-syiarnya Allah. Jadi kalau saya mendefinisikan, kalau hurmatillah itu lebih umum, lebih global. Kalau sya'airallah itu syiar-syiarnya Allah. Syiar-syiarnya Allah itu ada beberapa macam. Pertama, syiar makani. Syiar yang sebangsa tempat. Seperti di Masjidil Haram, seperti di masjid-masjid, seperti di tempat-tempat peribadahan. Itu namanya syiar makani. Seperti di makam-makamnya para aulia, itu namanya syiar-syiarnya Allah. Sya'airallah. Jadi ojo wani-wani Pak ana makame wali mbok bongkar karepe dhewe ku piye ngono kuwi. Lagi rame to kuwi. Itu tidak termasuk dalam sya'airallah. Wa may yu'azzim sya'airallah maksudnya. Itu namanya syiar makani. Ya kalau dicontohkan lagi juga tempat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala seperti Baladil Haram, ya tanah haram, Mekah, Madinah, itu semuanya adalah syiar makani. Maka kita memiliki kewajiban yu'adzim, yaitu mengagungkan. Kalau kita sudah berada di sya'airallah yang sifatnya makani, tempat kita harus mengagungkan. Nang masjid aja sampai aneh-aneh. Nang Masjidil Haram aja sampai aneh-aneh. Nang makame aulia Allah ya sampai aneh-aneh. Pun itu namanya mengagungkan. Ya, mengagungkan terhadap sya'airallah. Syiar-syiarnya Allah yang bersifat makani. Juga ada yang namanya sya'airallah yang bersifat zamani atau bersifat waktu, seperti bulan Ramadan, seperti Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang haram, kemudian seperti di ya Allah waktu sahur. Itu semua namanya syiar-syiarnya Allah yang bersifat zamani. Bagaimana caranya kita bisa mengagungkan terhadap sya'air Allah, baik makani atau zamani? Atau kalau diglobalkan lagi juga sama. Semua hal-hal yang sifatnya itu merupakan syiar-syiarnya Allah, maka itu harus kita agungkan. Jadi beda ya. Kalau hurmatillah itu sekalipun bukan makani, sekalipun bukan tempat, itu termasuk daripada hurmatillah. Kalau sya'airallah itu syiar-syiar yang tampak. Napa syiar-syiar yang tampak. Niku ngaten wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Maka sesungguhnya itu sesungguhnya itu merupakan takwanya hati. Napa takwanya hati. Niki pun bolak-balik diaturaken kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau ada takwa itu ada dua. Ada takwal qulub. Kalau takwal jawarih semua orang bisa melakukan. Ya.
Kalau takwal jawarih itu artinya takwanya badan kita. Mungkin banyak orang itu tanda kutipnya badannya itu bisa benar-benar melakukan takwa. Tapi kalau urusan takwanya hati itu sulit. Contoh mau nyuwun sewu koyo awak dhewe selaku santri ngono ya. Kadang iso nang ngarepe gurune awak dhewe ku koyok-koyok ngegungno nang gurune. Secara perilaku munduk-munduk, secara perilaku munduk-munduk koyok-koyok ngegung. Ini namanya takwal jawarih. Anggota badan yang seolah-olah mengagungkan, seolah-olah bertakwa. Itu mudah, semua santri bisa melakukan itu. Tapi yang paling sulit adalah takwal qulub. Takwanya nang gurune bukan hanya bentuk badannya saja yang mengagungkan munduk-munduk, tapi ancen atine ku ngerasa bahwa iki bener-bener guruku. Iki memang bener-bener guruku sing kudu awak dhewe takzimi. Itu yang lebih sulit. Napa? Itu yang lebih sulit. Takwal qulub itu yang sangat sulit. Ya cara bahasa kasarane ngomong ya Allah ya Rabbi ya Karim, mengagungkan terhadap syiar-syiarnya Allah. Semisal kita contohkan di syiar yang makani, mungkin banyak dari kita yang bisa di dalam masjid gitu ya, semisal tidak melaksanakan perkara yang haram, bisa menghormati terhadap yang namanya masjid dengan takwal jawarih. Bener nang masjid orang ngelakoni lapo-lapo tidak mengotori masjid, akan tetapi mungkin masih banyak daripada kita yang tidak bisa melaksanakan yang namanya takwal nang dindi. Es podo es. Contoh salat ya Pak, salat. Takwal jawarih kita bisa. Takwal jawarih, salat awak dhewe dalam keadaan sholat, orang tidak gerak-gerak, benar-benar melaksanakan ini takwal jawarih. Tapi nopo sing berat? Takwal qulub, mensolatkan hati itu ikut sholat, itu sing lebih berat. Allah tengriki tingdikaken wa may yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan terhadap syiar-syiarnya Allah, takwal qulub, maka sungguh hal itu merupakan tergolong daripada takwanya hati. Lewes hati yang bisa takwa, otomatis jawarih juga bisa takwa. Tapi kalau jawarih yang takwa, belum tentu kita bisa takwa hatinya. Maka yang paling sulit adalah mentakwakan, menjadikan tunduk hati kita ini sebelum menundukkan terhadap jawarih. Itu seperti itu. Lakum fiha manafi ila ajalin musamma summa mahilluha ilal baitil atiq. Surat Al-Hajj ayat 33. Ila huna wallahu a'lam bissawab.